Bisa, Pak. Oke, bisa dilihat. Sekarang saya buat begini ya, biar agak jelas ya. Ini ada 13 soal. Kalau yang pertama, coba dicek dalam catatan. Semua sekarang pegang catatan, supaya besok itu ibaratkan kalau orang mau balapan, ya, mau balapan itu kan udah di tune up semua. Kalau balapan motor ya motornya itu cc-nya sama. Ya. Jadi cc-nya sama, di tune up semua. Harapan saya kalian semua punya materi yang sama, kemudian pemahaman sama, besok menghadapi soal yang sama, sekiranya siapa yang finish paling depan, yang dapat nilai 100, itu kan luar biasa. Ya. Nah, mengapa kok ada yang bisa finish terdepan, ada yang dapat nilai 100, ada yang dapat nilai rendah, itu pada saat di tune up kayak gini ya, misalnya materi tentang kekuasaan negara. Yuk, siapkan catatan, kalau tidak ya silahkan dicari. Ya. Kekuasaan negara itu kan mulai dipisah-pisah. Ya. Ini siapa yang baru muncul nih? Ya. Oh, Teresia Gina tadi baru muncul ya. Itu kudu di stop sih, ya, di stop share screen-nya, sekarang dibuka lagi. Jadi gini Mbak Mas, kalau ini ya, ya, oke, ini ya. Kekuasaan negara itu kan ada yang pendapatnya Montesquieu, ada yang pendapatnya John Locke. Ya, antara Montesquieu dan John Locke itu terjadi perbedaan kekuasaan. Namun yang dipakai sekarang adalah menurut John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan dibedakan menjadi 3. Apa itu? Ada yang ingat? Yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi soal yang pertama itu akan menanyakan tentang ini. Ya. Oke, silakan dicatat. Yang kedua, di Indonesia itu tidak menggunakan pemisahan kekuasaan, tetapi menggunakan pembagian kekuasaan. Silakan dicek ya di buku paketmu itu halaman 6 kalau nggak salah kemarin ya. Dicek di halaman 6 yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Silahkan dicek catatan kalian pembagian kekuasaan secara horizontal. Kalau nggak menemukan catatan ya dilihat di buku paket. Ini yuk bareng-bareng kita mereview keingatan kita supaya besok pada saatnya tidak ada masalah lagi. Ada yang sudah menemukan? Ada yang tanya? Yuk ini kesempatannya untuk komunikasi sebelum besok kita PTM di kelas. Sudah paham ya? Yang 6 kekuasaan secara horizontal itu ya, sejak konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Dibagi secara horizontal, karena sekarang lembaga negara itu tidak ada yang paling tinggi. Ini pembagian kekuasaan secara horizontal. Terus kita masuk dalam kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan presiden. Presiden itu ada sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Silakan Anda cari ya kekuasaan presiden sebagai kepala negara itu apa saja di sana. Nah, yang akan ditanyakan soalnya itu. Kemudian setelah presiden sebagai eksekutif, presiden itu dibantu oleh kementerian. Nah, kementerian itu ada yang disebut secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945, nomenklaturnya jelas. Ya, ada 3 menteri yang disebut di sana. Nomenklaturnya sudah disebutkan di sana. Yang lain itu di dalam pasal-pasal.
misalnya tentang pendidikan, tentang pertanian, itu tidak disebut dengan tegas di dalam pasal-pasal tentang kekuasaan kementerian. Kemudian di eranya Pak Harto sampai sekarang, itu mulai ada kementerian koordinator. Nah, silahkan dicari tugas kementerian koordinator itu apa saja tugasnya. Nah, kemudian kalian cari juga ya masing-masing kementerian koordinator itu mengkoordinatori kementerian apa saja. Ya. Ini kelihatannya pernah saya tanyakan ini di soal PHT ini ya. Silahkan nanti dicek. Kemudian, nah kalau ini sikap positif terhadap ideologi Pancasila itu berarti tergantung dari bentuk soalnya. Kemudian nilai material, nilai vital, dan nilai objektif dari Pancasila silahkan dicari. Ya, yang ditanyakan apakah nilai materialnya, apakah nilai vitalnya, apakah sikap objektifnya, atau sikap objektifnya itu. Kemudian, tentang perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nanti wacananya seperti apa dalam soal itu, apakah perubahan itu diperbolehkan, apakah tidak diperbolehkan, kalau terjadi perubahan di pembukaan UUD 45, apa yang akan terjadi, begitu. Nah, kemudian hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Akan dicari hubungannya, ya, jangan ditulis baik-baik saja, karena soalnya pilihan ganda semua. Kemudian sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, indikatornya ada 10. Namun soalnya yang ditanyakan di kompetensi dasar 1 ini ada 13. Artinya apa? Artinya satu indikator tersebut bisa saja menjadi 2 soal. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada yang bertanya? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Jelas semua? Iya, masih belum ada yang ditanyakan. Tidak ada? Iya, untuk saat ini belum. Oh, belum ada. Belum bisa membayangkan bentuk soalnya. Bisa bayangkan? Iya, bisa. Iya, enggak. Masih buyar, Pak. Tapi masih udah bisa. Oh, udah bisa ya. Nah, soal ini 13 soal. 13 soal nanti akan dikonversi ke 100. Jadi, kalau kalian di kompetensi dasar ini, ya, 13 soal itu betul semua, maka nilai di kompetensi dasar ini 100. Karena nanti nilainya setiap kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar yang kemarin, yang sudah kamu terima, itu kan baru nilai kompetensi dasar 1, pengetahuannya apa. Nah, di matra pengetahuan itu nanti ditambah nilai PAS ini. Maka nilai PAS harus baik, supaya apa? Nilai kemarin yang sudah baik akan menjadi semakin baik. Terutama ini untuk menambah di aspek pengetahuan. Jadi kalau di kolom pengetahuan itu ya ada yang lisan. Nah, lisannya kemarin, nah, yang tertulis kemarin itu adalah kolom untuk mengisi PHT. Nah, di kolom itu masih ada namanya kolom PAS. Nah, PAS-nya ini. Nanti ya. 13 soal harapan Pak Rus nanti kalian nilainya sempurna. Ya, andai kan kalau misalnya apa ya? Anda betul berapalah silahkan dikalikan nanti. Misalnya kalian hanya benar 9. Ya. Kalau benar 9 ya, aduh nilainya berapa? Sudah ada rumusnya di Presto itu. Ya. Kalau di mana. Ya. Nah, misalnya kalian betul 9, maka 9 per 13
kali 100. Nah, maka nilaimu 69. Ya, begitu. Maka usahakan nanti ya, meskipun soalnya diacak, namun dalam penilaian nanti akan kembali ke sini. Ya. Jadi usahakan dari 13 soal ini kalian minimal ya, minimal itu akan kalau betul 10 saja, ya, betul 10, maka nilai kalian adalah 77. Nah, usahakan betulnya 10. Karena kalau betul 9 tadi nilainya di bawah KKM. Oke ya, ini cara kita untuk mencermati. Nah, ini kompetensi dasar 1, itu tentang kekuasaan negara dan Pancasila. Kompetensi dasar yang kedua, ada 13 soal juga. Itu membicarakan tentang apa? Nah, ini tentang ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang apa? Tentang wilayah negara, tentang warga negara, tentang kebebasan beragama, dan juga tentang pertahanan dan keamanan. Nah, nanti dicek, berarti kalau nomor 1 di indikator ini, makna pasal 28E ayat 1. Kalian cari di materi di internet, silahkan di browsing, cari pasal 28E ayat 1. Itu apa isinya? Nah, sehingga nanti pasti jawabannya benar. Nah, batas wilayah Indonesia. Batas wilayah itu kan ada batas daratan, ada batas lautan, ada batas udara. Nah, kalian belajar itu. Mana yang ditanyakan dalam soal ya lihat saja ya. Kemudian prinsip laut bukan sebagai pemisah. Berarti ini bicara tentang asas negara kepulauan. Asas negara kepulauan itu dimulai dari mana? Ya mulai dari Deklarasi Juanda, kemudian peraturan-peraturan yang mendukung prinsip laut bukan sebagai pemisah, tapi laut sebagai pemersatu. Kemudian ini kalau bicara pasal 26, ini masih bicara tentang warga negara. Maka cari pasal 26 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Hubungan warga negara dengan domisili. Domisili itu apa? Domisili itu tempat tinggal. Maka KTP ya namanya KTP itu tanda penduduk, maka menunjukkan sebuah alamat. Nah, hubungannya apa? Kemudian penyebab hilangnya kewarganegaraan. Ini kewarganegaraan yang dimaksud ya. Kewarganegaraan. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan hilangnya kewarganegaraan. Kemudian ya di negara ini muncul masalah-masalah kewarganegaraan. Masalah ada yang tidak punya warga negara, ada yang punya warga negara rangkap, ya, bahkan ada yang bisa memiliki warga negara lebih dari satu, maka namanya bipatride. Namun juga ada yang bisa memiliki kewarganegaraan lebih dari dua, namanya multipatride, bisa saja terjadi. Kemudian persamaan warga negara, silahkan nanti dicari persamaan warga dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, budaya, dan bidang pertahanan keamanan. Kemudian ini contoh ya, contoh sikap kebebasan beragama itu kan tergantung dari nanti materi soalnya kayak apa, tidak usah dicari materinya. Kemudian sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu apa? Sistemnya itu sistem apa yang dimaksud di sana? Apa kekuatan pendukungnya, apa kekuatan utamanya. Kemudian contoh-contoh latihan dasar kemiliteran. Ya, kemudian pengertian bela negara. Mbak Mas, dari 13 indikator, dari 13 soal ini, kalian sudah saya bekali dengan 12 indikator. Maka kalau di kompetensi dasar 2 ini nilainya masih ada yang di bawah KKM ya kebangetan. Ya, agaknya kita cukup sampai di sini.
untuk kompetensi dasar berikut, ya nanti kita bahas di PTM hari Kamis atau hari apa, tergantung dari jadwal kalian. Karena harusnya kan PTM untuk kelas 10, PPKN di hari Senin dan Selasa, namun ada perubahan, sehingga digeser ke hari Kamis dan Jumat. Dari yang saya sampaikan ini, ya, Anda sudah punya bayangan kira-kira soalnya? Pilihan ganda loh ya, hati-hati. Soalnya pilihan ganda, jumlahnya 50 soal pilihan ganda, masing-masing kompetensi dasar tadi sudah saya sampaikan. Untuk kompetensi dasar 1, 13 soal. Kompetensi dasar yang kedua, 13 soal. Nah, besok hari Kamis, ya, sambil kalian membaca di dalam Google Class itu, kita akan sampaikan kompetensi dasar yang ketiga, yaitu berkait dengan kompetensi yang ketiga itu membicarakan tentang apa toh? Kompetensi dasar yang ketiga itu membicarakan tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik atau lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang tadi yang keempat adalah hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oke, waktunya mengejar terus. Kalau tidak ada yang bertanya, saya minta tolong dari kelas MIPA 2 untuk menutup perjumpaan siang ini dengan doa singkat. Silakan. Dari MIPA 2. Siapa? Kalau tidak ditunjuk saja ya. Suryo Ari Hananto. Ya Sur. Suryo Ari Hananto. Ya Pak. Oke, tutup dengan doa singkat Mas. Ya Pak. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena telah memberkati kami semua dalam pelajaran PPKN ini. Sekarang kami akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Berkatilah kami agar tetap fokus dalam mendengarkan materi. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Selamat dan sukses untuk kalian yang sungguh luar biasa. Pukul 12 sampai 12.30 tetap setia dalam kelas PPKN ini. Selamat mengundurkan diri, gabung ke kelas berikutnya. Tuhan selalu memberkati kalian semua. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Yo, selamat. Terima kasih Pak. Oke, yo. Sip. Ya, sukses. Pak. Gimana? Dia Boleh bertanya? minta nomor HP-nya nggak, Pak? Minta nomor HP-nya, WA. HP ini siapa? Pak Rusyadi. Oh, nomor HP Pak Rus. Boleh aja, ditulis ya. Tulis. Ya. 081 081 325 3225 381 635. 635. Coba diulang, Dika. Coba. 081 325 381 635. Ya. Ya, benar. Ya. Iya, Pak. Pak. Kenapa Dika? Teman saya tadi kayaknya ada yang belum di absen, Pak. Siapa? Agnes Naga? Siapa? IPA 1. IPA 1 siapa? Jorin. Elizabeth Sachi? Jorin. Nah, Jorin. Ini masuk orang. Kelambit Me. Ini tuh Jorin ini Jorin. Ada, ada lo ya. Ada lo Jorin. Halo. Halo Jorin. Udah keluar, Pak. Oh, udah keluar ya, oke. Ya, oke. Hadir. Ya, terima kasih ya, Dika ya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, oke. Ya. Silakan untuk diri Pak, gabung live ke dulu ya, kelas Pak. lain.
Ya, Iya, Pak. tiga. Makasih ya. Ya.